Halo, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan nge-review satu buah speedometer yang baru saya beli dari toko online. Kemarin saya pesan ini barengan dengan heart rate monitornya. Dan ini kemarin saya beli sekitar 1.900.000 rupiah. Langsung aja kita buka satu-satu. Isinya apa? Yang pertama, ini adalah sensor speedometernya. Kita lihat dapat apa aja. Ini ada karet gelang. Ini karet gelang untuk pengikat sensornya. Ada dapat 4, 2 kecil, 2 besar. Dan ini ada karet untuk pelindungnya ya, yang nanti lengket di frame juga. Oke. Selanjutnya ada buku panduan. Dan ini sensornya. Ini sensornya. Kita langsung buka. Oke, di sini sensornya menggunakan baterai jam ukuran besar, bulatnya besar. Ya. Ini nanti dipasang di frame sepeda. Oke, ini sensornya. Selanjutnya kita akan buka heart rate monitor. Oh ya, sebelumnya saya akan jelasin heart rate monitor ini sebenarnya untuk apa sih gitu. Heart rate monitor ini kalau menurut saya, kalau kita bersepeda, menurut saya sih ini penting. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena alat ini bisa mengukur detak jantung kita. Walaupun sekarang banyak ya, kayak sekarang mungkin orang lebih memilih memakai seperti jam tangan yang smartwatch yang ada heart rate monitornya, mungkin seperti kayak Apple Watch, atau ada sekarang ini saya lihat, pernah saya lihat juga yang harga 250 ribuan ya, merek Cina itu, smartwatchnya itu juga ada heart rate monitornya. Tapi saya kurang tahu untuk akurat enggaknya, saya kurang tahu ya. Tapi kalau menurut saya sih kalau ini sih pasti akurat. Langsung aja kita buka. Di sini ada tali karet yang mana ini nanti akan diikatkan di badan kita, di dada ya posisinya. Lalu ada buku panduan. Panduan. Ini dia sensornya. Kita buka. Ini sensornya. Magane. Dan dia juga pakai baterai. Sama baterai jam juga. Oh iya, saya juga mau berbagi sedikit informasi buat teman-teman. Ini sih berdasarkan pengalaman saya ya, bahwa untuk heart monitor ini sih sebenarnya penting untuk kita yang berolahraga, maupun mau olahraga sepeda atau mau olahraga lari. Kalau menurut saya sih ini penting. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari monitor ini kita bisa ngelihat apakah detak jantung kita itu masih bergerak secara normal atau tidak. Karena apabila kita berolahraga
terkadang terlalu memaksakan diri untuk berolahraga yang mungkin cukup dipaksakan, itu bisa berakibat fatal. Ini sebagai contoh aja, kemarin saya pernah sekali lagi goes ya, di depan saya tiba-tiba ada goeser juga, tiba-tiba jatuh. Saya kira kecelakaan atau apa, rupanya beliau kelelahan gitu. Dan pada saat di depan saya itu langsung jatuh pingsan gitu. Begitu saat saya berhenti, saya ngelihat dia pingsan, saya coba sadarkan dulu ya. Saya kasih dia, mungkin kemarin itu kasih minyak angin ya, karena kebetulan juga di dekat-dekat daerah situ juga ada supermarket. Saya coba belikan dia minyak angin agar dia juga sadar. Begitu dia sadar, saya tanya sama dia, "Bapak nggak apa-apa?" "Nggak apa-apa mas, saya cuman kecapean aja," katanya. "Oh iya, bapak dari mana?" Nah, dan dia memberitahu dari mana dia mulai start. Wah, itu jaraknya juga lumayan jauh. Nah, jadi menurut saya ya, kalau menurut saya, bagi yang mungkin lagi kondisi tidak baik ya, tapi tetap ingin berolahraga, saya saranin untuk berolahraga secukupnya saja, tidak perlu dipaksakan. Kenapa saya bilang tidak perlu dipaksakan? Karena ada beberapa kejadian ya, orang yang olahraga terlalu memaksakan diri bisa berakibat fatal. Kenapa? Kadang-kadang ya, kita namanya klub sepeda juga, kadang-kadang kan ada juga teman kita yang suka ngeledek atau apa. Mungkin di satu sisi mungkin karena kita malu atau kita mau nunjukin sama teman kita kalau kita nih, wah kita nih mampu loh gitu, bisa untuk ngelewatin medannya gitu. Tapi kalau menurut saya sih yang seperti itu, kalau punya pola pikir seperti itu, mendingan tidak usah. Kenapa saya bilang? Pada saat kamu ngerasa kamu tidak kuat lagi atau kamu sudah ngerasa lelah, sebaiknya saya saranin untuk berhenti dan beristirahat. Dan ingat, begitu kalian berhenti, jangan langsung terlalu banyak minum air putih. Kenapa saya bilang seperti itu? Itu bisa mengakibatkan kalian muntah. Nah, itu yang bisa mengakibatkan kalian muntah. Kenapa? Karena pada saat kalian sudah kelelahan itu otomatis detak jantung kalian kan dipompa lebih cepat gitu. Nah, disitulah kadang fungsinya heart rate monitor ini ya, untuk mengukur detak jantung kita. Nah, saya saranin sama seperti yang tadi saya bilang, berolahraga lah secukupnya, jangan terlalu memaksakan diri untuk karena gengsi atau apa. Walau sebenarnya kita ini sebenarnya udah batas kita udah sampai di situ aja gitu, jangan dipaksain gitu. Nah, karena masing-masing juga ya kemampuannya. Ada juga tidak berdasarkan umur sih sebenarnya. Kadang ada juga yang mungkin udah berumur juga tapi dia masih kondisi fisiknya masih oke gitu. Nah, dan ada juga yang muda juga, masih muda tapi kondisi fisiknya juga tidak ini gitu, tidak sama gitu, tidak sekuat yang tadi orang tua itu mungkin. Nah, makanya karena itu saya saranin berolahragalah secukupnya, karena itu bisa mengakibatkan fatal untuk diri kita sendiri dan merugikan diri kita sendiri, karena kita olahraga ini hanya untuk mencari eh, sehat gitu, bukan mencari penyakit. Nah, kurang lebih ya itu sih saya bisa berbagi sama teman-teman semua pengalaman saya ya, semoga bermanfaat lah untuk teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buka videonya.
Di sini saya beli Briton Rider 310. Ini kemarin saya beli dari toko online ya, lengkap sama ininya. Untuk pemilihan speedo sih sebenarnya banyak untuk sepeda, tapi ada beberapa speedo lah, merek sepeda yang bisa dipakai. Contoh seperti Cat A atau Garmin, Lixada, tergantung pilihan dari teman-teman. Budgetnya sampainya di mana gitu. Kalau rasa-rasa ya budget pas-pasan tapi berfungsi bagus sih, untuk Lixada, Cat A itu sih cukup bagus kalau menurut saya. Cuman untuk kelengkapannya mungkin jauh lah sama speedo-speedo mungkin yang harga-harga di atas 1 juta ya, seperti Garmin. Nah seperti itu ya, itu pasti lebih banyak lah, karena kalau yang lebih makin semakin mahal semakin banyak fitur di dalamnya, seperti ada map atau apa. Nah sekarang untuk pesepeda rata-rata mereka menginginkan yang bisa connect ke Strava, aplikasi Strava. Aplikasi Strava kalau untuk harga-harga ya, harga ekonomis, teman-teman bisa beli merek Exos. Nah, itu harganya kurang lebih kalau nggak salah saya pernah lihat di toko online itu sekitar 350-an sampai 400 ribuan. Nah, dan dia hanya menjual speedometernya aja, include sama sensornya. Dan itu bisa connect langsung ke Strava ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin hanya membutuhkan untuk average speed dan ini ya, dan connect ke Strava-nya, mungkin merek itu bisa teman-teman pakai juga. Atau mungkin ada copot-copotan dari bekas orang pakai, mungkin Cat A, nah, itu mungkin bisa dipakai juga. Kalau Lixada sih standar ya untuk ini, tapi cukup bagus sih Lixada. Oke, langsung aja kita buka. Di sini ada dapat buku panduannya. Lalu ada karet gelang. Lumayan banyak, tapi kayak sepertinya ini untuk cadangan sih. Saya nggak bisa praktekin kenapa pemasangannya seperti apa, karena saya masih pesan barfainya belum datang. Oke, dan ini saya buka speedometernya. Briton Rider 310. Oke, langsung aja kita buka, kita copot. Untuk model Briton ini tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Dan untuk tebalannya dia cukup tebal ya. Dan ini cukup padat. Ya, cukup padat. Dan ini Briton seri Rider 310. Dan di sini ada tempat chargernya. Oke. Dan sini connect via Bluetooth. Oke, langsung aja kita coba. Kita buka dulu. Aduh, baterai low. Saya ambil charger dulu. Oke, kita lihat di sini. Di sini untuk mengukur speed kita. Ya, untuk mengukur speed. Ini ada average speednya, ada max speednya, ya. Dan pilihannya ada training testnya.
to plan my workout Briton. Jadi dia tersimpan langsung di sini. Ini ada history kita juga, history pemakaian kita, ada settingnya, ada settingan profile, ada general, sensor. Oke, untuk size link, nah, ini kita mulai. Setelah kita pasangkan baru bisa jalan. Kita lihat dari kotaknya, di sini dia memiliki GPS juga. Terus ketahanan baterainya kurang lebih 36 jam. Ada power on off nya, ada trainingnya, Bluetooth, bisa connect ke Strava. Itu ya teman-teman ya. Jadi banyak multifungsinya ini, karena ini ada GPS nya juga ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nyari speedometer, kalau menurut saya Briton ini sih bagus sih ya, karena untuk harga segini ya, dengan fitur seperti ini sih saya rasa sih sesuai lah ya. Karena ada yang lebih fitur lebih bagus lagi ya, seperti Garmin ya, itu cuman harganya ya teman-teman tahu sendirilah. Nggak perlu saya bilang. Tapi kalau teman-teman mau cari yang tipis, model-model Cat A itu dia tipis, agak lumayan tipis dibandingkan Briton ini. Oke, gitu aja, sekian dari saya review Speedo Britonnya. Semoga beberapa cerita saya juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.